Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhiruhu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan keimanan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sekaligus menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Maka nikmat yang terbesar, nikmat iman. Dengan iman itulah kita mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah kesempatan Nabi menjelaskan, al-imanu yazidu wa yanqus. Namun iman kita kata Rasulullah itu naik turun. Rasanya dia naik, rasanya dia turun. Namun Nabi memberikan memberikan langkah bagaimana iman kita ini biar stabil. Kata Rasulullah, yaziduhu bitta'ah. Iman itu semakin bertambah dan dia terus konsisten dan bertahan dengan taat. Dengan ketaatan yang kita amalkan, maka imannya semakin kuat. Kenapa orang bulan Ramadan itu imannya kuat? Orang yang berpuasa, yang pertama dia mentaati perintah Allah, dan sekaligus yang berpuasa itu menjauh dirinya dari larangan Allah dan Rasulnya. Sampai orang berpuasa nggak mau berbohong, yang berpuasa nggak mau menghina yang lainnya, bahkan dia dihina, dia kemenahan. Maka wajar ketika Ramadan itu orang semakin taat, karena ketaatannya tadi berangkat dari banyaknya ketaatan yang dia lakukan. Namun sebaliknya kebiasaan juga setelah Ramadan, iman yang mengalami ini penurunan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Dan di antara menguatkan iman adalah dengan terus mempelajari agama Allah ini, mentaati Rasulullah. Kaum muslimin yang saya hormati, di malam hari ini kita masuk di bulan Rabiul Awal. Kalau Sabtu kemarin 12 Rabiul Awal, hari ini Minggu atau Ahad, ini 13 Rabiul Awal. Dalam kajian bahasa, makna Rabi itu adalah musim semi, musim tumbuhnya di bunga-bunga dan buah-buahan, atau musim panen. Karena agak lama di musim panennya, sebutlah dua bagian, Rabiul Awal wa Rabiul Tsani. Ini masa panen yang agak lama. Dan orang-orang Arab suka menamakan bulan itu dengan musim yang ada ketika itu. Seandainya orang Dapuri itu memberikan nama-nama bulan, mungkin ada bulan Rabudan, bulan Langsa, ada musim Langsa, musim padi, sama panen. Nah, Arab lagi cimarokan, dia ada musim Rabi. Jadi dia Rabi itu artinya musim semi, musim mekar, musim ini panen. Dalam sejarah apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal itu, ini banyak hal-hal yang terjadi bersejarah. Yang terbesar adalah yang pertama, lahirnya baginda Rasulullah. Itu di Rabiul Awal, walaupun nanti ada ikhtilaf, mengatakan sebagian itu tanggal 9 Rabiul Awal, sebagian mengatakan ada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun jelas bahwa Nabi lahir
itu di bulan Rabiul Awal. Yang kedua juga Nabi wafat, itu pun juga di bulan Rabiul Awal. Nabi wafat, Abu Bakar dibaiat jadi khalifah, itu pun juga di bulan Rabiul Awal. Umar bin Khattab itu menaklukkan Irak, itu pun juga di bulan Rabiul Awal. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina, itu Yerusalem, Baitul Maqdis, itu pun juga di bulan Rabiul Awal. Ini terjadi di bulan Rabiul Awal ini yang terbesar. Sampai ini juga ada perang Gotofan, perang Batu Candal dalam sejarah itu. Ini yang terjadi. Namun kita ambillah yang terbesar ini, lahirnya dan wafatnya ini orang yang terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaik lahir itu di Rabiul Awal, dan juga Allah wafatkan itu di bulan Rabiul Awal juga, dan wafatnya di hari Senin di waktu duha. Maka kita ambillah momentum ini untuk menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah. Artinya bagaimana kita memaknai, mencintai Rasulullah. Apakah dengan mesti membuat acara seremonial atau membuat kenduri-kenduri atau bagaimana? Namun terlepas dari itu, makna mencintai dalam kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang dikutip juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, makna mencintai Rasul yang pertama adalah ini fardun. Artinya fardun ini wajib. Maka orang akan kafir kalau tidak mengamalkan cinta yang fardu ini. Apa dia? Meyakini dan mengamalkan apa-apa yang Rasulullah bawa dan ajarkan. Dia makna mencintai dalam makna fardu, wajib. Kalau ini kita ingkari, maka kita termasuk orang-orang yang kafir. Maka Allah juga mengabadikan dalam Al-Quran surah Ali Imran itu ayat 31, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, kalau memang kalian betul-betul cinta Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikutilah saya, ikutilah sunnah lun, kata Allah. Maka ketika orang beriman tidak meyakini ini kajian tauhid, dia sudah kafir. Allah juga menyambung, ketika orang mencintai Rasul dengan jawaban Allah, yuhibbukumullah. Kalau mengharapkan cinta Allah, Allah menyayangi kita, maka kunci yang pertama adalah ikuti Rasulullah. Bukan galak-galak bro, ikuti Rasul. Pertanyaannya, bagaimana kita mengikuti Rasul? Tapi sebuah analogi, perumpamaan, ketika seorang pemuda suka sama seorang perempuan, maka pemudanya akan mencari apa kesenangan perempuan ini, apa hobinya perempuan itu, apa makanan kesukaannya, supaya apa? Dia mendapatkan cinta perempuan itu. Nah, ketika orang mau mendapatkan cinta Allah, maka orang ini berusaha mencari apa yang Allah ridha, apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi, dan apa yang Allah nagai. Supaya apa? Dia hindari, supaya dia dicintai oleh Allah. Maka ketika orang mencintai Rasul, yang pertama yang Allah jawab adalah yuhibbukumullah, Allah akan pasti mencintai kalian. Yang kedua, ketika Allah mencintai kita, nah ketika perempuan itu mencintai pada budak tadi, dia akan berikan apa yang dia minta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ini Ali Imran ayat 31 menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti apa-apa yang Rasulullah bawa dan ajarkan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Maka apa Rasul bawa, ambil. Wa ma nahakum anhu fantau.
apa Rasulullah larang, maka tinggalkan. Maka kita di pertama ini fardu wajib. Tingkatan yang kedua, kita ini mencintai Rasul adalah itu al-fadlu. Apa al-fadlu? Kemuliaan. Ada dua level ini. Level pertama ini fardu, yaitu Rasul. Yang kedua ini fadlu, kemuliaan. Mana kemuliaan adalah mencintai dan mengamalkan kehidupan ini seperti yang Rasulullah amalkan. Kita perlu ini wajib pengajian mengetahui apa-apa yang Rasulullah pernah amalkan, apa amalan sunnah yang Rasulullah pernah tinggalkan. Maka juga itu hadis menjelaskan, ini kabar gembira dari Abi Hurairah, riwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abi Daud. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umat saya, kata Nabi, akan Allah tempatkan dalam surga. Ini kabar gembira. Kita umat Nabi. Namun Nabi melanjutkan hadis ini, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang nggak mau, yang nggak mau surga. Sahabat heran, kok ada ya orang yang nggak mau Allah tempatkan di surga? Mereka bertanya, ya Rasulullah, man aba, siapa orang-orang yang enggan itu? Faqala, Nabi menjawab, man ato'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaati lun, kata Rasulullah, maka orang itu akan ditempatkan dalam surga. Wa man asani faqad aba. Namun orang-orang yang enggak mau mengamalkan sunnah Nabi tadi, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Secara implisit ini hadis menjelaskan pilihan yang tidak ada dua, jannah dan nar. Maka di pilihannya yang cinta Rasul, Allah akan tempatkan di surganya. Yang meninggalkan sunnah Rasul, maka Allah akan menempatkannya dan nerakanya. Maka kita disyariatkan memahami, kalau diberitakan ikutilah Rasulullah, siapa sosok Rasulullah? Dikajilah. Para sejarawan menceritakan masa-masa hibolahi Nabi Nabi sampai umur 40, sedangkan dari Nabi dan seterusnya. Ini kajian sirah nabawiyah, itu banyak kitab yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Bahkan di hari Nabi lahir sudah muncul dia tanda-tanda bahwa ini orang akan jadi Nabi. Dalam kitab sirah nabawiyah punya Rahib Al-Maktum, Syifaur Rahmatul Salah, artinya orang pengarang terbaik, berlomba di Tengah itu pengarang sejarah Nabi, maka yang terbaik. Dan sampai kitab itu juga menjadi bestseller, itu adalah Syifaur Rahman dan Rahib Maktum Sirah Nabawiyah. Dan kita dijelaskan ketika Nabi lahir, yang pertama itu ada namanya Kisra Anusirwana, kerajaan di masa itu. Kisra Anusirwana itu runtuh, balkonnya sebanyak 10 balkon. Nabi lahir, orang menyembah api Majusi itu, apinya itu padam ketika Nabi lahir. Orang-orang Nasrani itu menyembah berhala. Nah, di hari Nabi lahir itu berhala itu ambruk. Tanda bahwa inilah Rasul atau utusan yang dia akan melengkapi agama sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam itu pernah berdoa setelah di Al-Quran itu diperbaiki Ka'bah itu. Nabi Ibrahim, Ismail angkat tangan, Allahumma ba'as fihim rasulah, ya Allah, nanti kirimlah seorang Rasul yang lahirnya itu dekat dengan Ka'bah. Wasmu Ahmad, namanya Ahmad. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sebut juga Nabi Isa yang menjelaskan. Itu kan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, inilah masa yang terpanjang yang tanpa Rasul, tanpa Nabi sebanyak 600 tahun. Lama jarak ini antara Nabi Isa dan Nabi
Muhammad itu Al-Qudur, nama Bang. Dan Nabi Isa berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, munculnya sosok ini Nabi Muhammad. Terakhir beliau ini di Mekah. Kalau bapak itu umrah itu ada dari kita Ka'bah, ambil sebelah utara itu, sebelah kiri dia badikan dia dengan maktabah, di sebuah pustaka. Pustaka ini tempat Nabi dilahirkan. Dan anehnya kebanyakan orang itu sholat di tempat Rasulullah lahir. Bahkan buat gambar itu orang sholat berkalam dalam 3 bahasa itu, 4 bahasa. Yang pertama sekarang la sholata huna, kamu sholat ini. Bahasa Inggris no pray here. Yang bahasa Urdu salah paham. Sampai Indonesia tidak boleh sholat sini. Maknanya juga ada itu orang Indonesia ya, itu sholat Indonesia. Perintahnya kan sholat ke arah Ka'bah, bukan ke tempat Nabi lahir. Namun kebanyakan itu orang-orang India itu aneh-aneh dia ya, Pak. Ini tempat yang dilahirkan, sampingnya itu adalah sumbernya sumur air Zam-Zam. Kalau kita bawa dirigen, mau ambil air Zam-Zam, bawa ke hotel, bawa dirigennya, samping maktabah itu ada nih sumber air Zam-Zam, tinggal ambil aja dan bawa. Nah, orang-orang India di sumber air Zam-Zam ini mandi pakai air Zam-Zam. Maka meyakini bahwa mandi menggunakan air Zam-Zam terhapuslah dosa-dosanya. Seperti orang Hindu amalkan itu di Gangga mungkin India. Ya maka juga yang banyak juga di sholat di tempat Nabi lahir ini itu pun juga orang-orang India juga. Kemudian bahasa India itu, bahasa Urdu. Yang mana dia nggak boleh sholat di situ. Nah, ini maktabah tempat Nabi lahir, depannya itu dibuatlah toilet. Itu toilet itu dulu adalah rumahnya Abu Jahal. Maka orang-orang mau buat tempat yang mulia, akan dibuatlah toilet di situ. Pada depan tempat Nabi lahir, rumahnya Abu Jahal. Ya, kembali tadi kita paham bahwa Rasul dilahirkan di Rabiul Awal ini, dan kita perintahkan ini memahami dan kaji kisah Rasul, bagaimana beliau itu hidupnya, dan kesimpulan kita adalah hidup berakhlak juga beramal seperti yang Rasulullah contohkan. Kita perlahan-lahan di malam hari ini tampillah itu di awal Nabi ini lahir. Jadi kita mulai. Nah, tanda-tandanya ada itu ketika Nabi lahir muncul 3 kekuatan tadi, hancurnya balkonnya kerajaan Kisra Anusirwana, padamnya api yang disembah orang-orang Majusi, dan yang ketiga ambruknya runtuhnya ini gereja ataupun yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Begitu lahir Nabi Muhammad, ini Nabi lahir dari ibunya. Yang pertama yang menyusui beliau itu adalah namanya Syaibah. Syaibah ini hamba sahayanya Abu Jahal. Dan Syaibah juga yang menyusui Hamzah. Nanti kita ke Jabal Uhud, ada kuburan Hamzah yang wafat itu di perang Uhud. Nah, ini Syaibah menyusui Rasulullah, menyusui juga ini Hamzah. Nah, setelah itu Bani Sa'ad ini suatu kabilah yang perempuan-perempuannya itu bekerja memang menyusui anak-anak. Nah, kabilah Bani Sa'ad datanglah ke kota Mekah itu mencari anak-anak bayi yang disusui, yang akan disusui. Nah, semua orang dapat perempuan lain. Nah, Halimah Sa'diyah nggak mendapatkan bayi untuk disusui, dan perempuan yang lain nggak mau mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuan karena dia anak yatim. Ada yang mau bayar? Orang menolak, nggak mau menyusui Nabi Muhammad karena beliau orang miskin, lahirnya tanpa ayah, artinya tidak ada ayah yang meninggal, dan dia yatim. Namun Halimah Sa'diyah
dari Bani Sa'ad ke kota Mekah mengalami memang masalah cukup besar. Dia punya anak bayinya ini terus menangis. Sementara asinya Halimah sudah habis, tak keluar lagi. Untanya Halimah itu lemah karena kedua. Nah akhirnya Halimah ambillah Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Nah pengakuan Halimah yang di dalam kitab tadi Sirah Nabawiyah punya Syekh Rahman tadi, beliau ambil Nabi Muhammad bersusui. Yang aneh kata Halimah, yang awalnya susunya nggak punya ASI, begitu Nabi menyusui banyak keluar ASInya. Anaknya pun mendapatkan ASInya. Dan kata Halimah, inilah malam yang paling indah bagi saya. Sekian saya nggak tidur, anak-anak saya ini nangis terus, ada ASInya. Kemudian malam hari ini kata Halimah, anak saya nyaman tidurnya, ASInya banyak. Yang kedua kata Halimah, yang biasanya unta yang tua itu betina itu enggak punya susu lagi. Namun di pagi harinya kata Halimah, suami saya ambillah susu unta kamu, suami saya minum dari susu itu. Dan juga saya kenyang dengan susu unta yang tua itu. Yang ketiga pengakuan Halimah adalah biasanya unta yang tua itu dia lemah, nggak kuat angkat barang yang banyak. Namun dari Mekah ke Bani Sa'ad itu untanya Halimah melebihi unta muda kekuatannya. Sampai orang tanya, ya Halimah, bukankah unta ini yang Ja'far? Nyo, kata Halimah. Ini kelebihan yang Allah berikan ketika Halimah mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Sampai di Bani Sa'ad muncullah musim paceklik, kemarau panjang. Semua orang melepaskan hewan ternaknya, untanya, dombanya, biri-birinya. Namun pulang dalam kondisi masih kelaparan, tidak kenyang. Nah kelebihan Halimah dan suaminya dilepaskan biri-birinya, dombanya, untanya, semua kenyang. Nah ketika unta lain, domba lain tidak menghasilkan susu, nah untanya Halimah menghasilkan susu. Ketika langka barang dalam simpel begitu, langka barang naik harga. Cabai tengok hana barang sekilo 1 ribu. Banjir barang 2 ribu sekilo. Itu perubahan. Nah ketika itu langkanya susu binatang tadi, namun Halimah dia punya mahal harganya, dan susu unta, domba, biri-biri punya Halimah nggak pernah putus-putusnya. Sampai Nabi berumur 4 tahun dalam susuan Halimah Sa'diyah. Nah, kata Anas bin Malik ceritakan dalam kitab itu, datanglah malaikat Jibril ke Rasulullah dan Rasul dibedahlah dada beliau, keluarlah darah. Nah, anak-anak lain ketakutan menengok Rasulullah dibedah dadanya oleh Jibril. Kata anak lain, Muhammad dah sendiri, Muhammad dah dibunuh, semua lari. Lapor orang tuanya. Nah Jibril membersihkan hati Rasulullah, dan kata Jibril, yang kami buang inilah yang tempat sharingnya setan itu bersemayam dan tubuh manusia. Kelebihan Nabi mampu menengok makhluk setan tadi. Dan yang kedua, tuh setan dikatakan menggoda orang, namun ada dijelaskan anna syaitana ini aslama, kata Nabi, setan yang mengikuti Nabi itu udah Islam sudah. Islam. Nah ini sampai Nabi berumur itu 4 tahun. Dari kisah ini, kasus ini tadi ini, Halimah khawatir nanti Nabi Muhammad ditangkap orang lagi, disembelih lagi. Maka Halimah kembalikan dengan berhati ini, kembalikan Nabi Muhammad ke ibunya, Halimah Sa'diyah. Namun Halimah berharap menyojid dia pulang dari Muhammadnya. Kenapa? Dia bawa berkah dia. Bawa keberkahan, kata Halimah. Kamu khawatir lagi ini datang lagi orang nanti, tangkap lagi Nabi Muhammad, disembelih lagi nanti. Maka dipulangkanlah oleh Sa'diyah Nabi Muhammad ke ibundanya Aminah. Nah, Nabi berumur 5 tahun. Maka Aminah berencana mengenalkan Nabi Muhammad itu ke ayahnya.
yang dikuburkan di Yathrib, Madinah. Maka ibunya Aminah minta izinlah ke kakeknya Abdul Muthalib untuk bawa Nabi Muhammad itu ke Yathrib, mengantarkan anaknya ziarah ke kubur ayahnya. Kakek Muhammad disetujui. Berangkatlah rombongan Nabi Muhammad dan juga ibunya ke Madinah untuk mengantarkan Nabi ke kuburan ayahnya. Sampai di sana dan ketika pulang dari Yathrib, ibu Aminah ini mengalami sakit. Sakit keras dan wafat itu di Abwa, nama tempatnya. Abwa itu antara Madinah dengan Mekah. Nabi ketika itu berumur riwayat 5 atau 6 tahun. Ibundanya Aminah itu meninggal. Nah, seorang kakek yang sama saya jujur adalah Abdul Muthalib. Maka Nabi Muhammad diambil. Dan bahkan Abdul Muthalib itu keturunan ini kan mengatur makanan di Arab itu minuman. Itu dia suku Abdul Manaf. Nah, Abdul Muthalib ini adalah keturunan suku Abdul Manaf itu. Jadi mengatur makanan dan minuman di negeri Arab itu. Dan tempatnya itu di Ka'bah. Maka sebuah tempat itu kursi di Ka'bah itu. Nah, ini sangat disegani. Yang boleh duduk di sini ini hanya Abdul Muthalib. Namun kakek ini menyerahkan, dia membolehkan anaknya, cucunya Nabi Muhammad setidaknya. Ini diantara kisah Nabi di awal ketika Nabi dilahirkan. Ya, kaum muslimin yang Tuhan hormati, kasih ini kisahnya, kisah lagi ala-ala panjang kisah memang, ya kan? Ya, ini yang kita ambil. Tadi man ahya sunnati, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah beliau, maka orang ini nanti diganjar di surga di hari akhirat. Di malam hari kita ambil sebuah sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan. Apa sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan? Adalah Nabi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan. Bahkan Nabi ketika sakit di akhir hayat beliau, ini hadis dari Aisyah, anna nabiyya amman nas fi yaumin maradi mauti. Nabi memimpin jamaah ketika beliau lagi sakit. Dan sakit itu mengantar beliau ke ajal beliau. Lemah suara beliau sampai karena lemahnya suara Nabi, ikut Nabi dan Abu Bakar. Ketika Nabi takbir, Abu Bakar mengulangi takbir supaya jamaah mendengar takbir itu. Ketika Nabi sami Allah liman hamidah, Abu Bakar mengulangi Rabbana, supaya juga ini jamaah mengetahui perubahan gerakan-gerakan Nabi dalam sholat. Maka ini dalil yang digunakan ketika ramai jamaahnya, imam yang tak mampu mengkabul suara semuanya, ikut imam itu boleh angkat suara mengabarkan ke jamaah pergerakan perubahan gerakan imam. Yang kedua, kita pun juga boleh ini pas tarawih misalnya, lagi tarawih mati lampu, sehingga mic itu pun juga terbatas suaranya, jamaah ramai, maka kalau imam itu boleh membantu suara imam. Allahu Akbar kata imam, itu boleh. Nah, kalau menyaring lagi Allahu Akbar. Ini dalil yang menjelaskan tadi Nabi disakit beliau lemah suaranya, Rasulullah Abu Bakar mengulangi ucapan Rasul dalam perpindahan gerakan dalam salat. Namun jika tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat kebutuhan, nyana cuma 2 sah, tidak mati mik cuma dong. Artinya nggak butuh kepada bila mengulangi suara aba-aba imam, maka itu nggak dibenarkan. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kedua imam kayak di belakang. Kenapa jemaah ramai sampai keluar masjid, sampai halaman masjid? Kayak tadi. Nah terus di subuh di hari Nabi wafat, di hari Senin, itu Nabi juga nggak mampu berdiri. Namun Nabi masih
sholat berjamaah. Dia bangkit, berdiri, dua orang sahabat. Yang pertama Fudail bin Abbas, ini abangnya Ibnu Abbas, pegang bapak Nabi di sebelah kanan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah itu mapak sebelah kiri dari kamar Nabi. Diangkatlah Nabi itu ke masjid untuk menaikkan sholat berjamaah. Ini sebuah sunnah yang Nabi itu gak pernah tinggalkan. Maka hari ini ada kelompok, saya tahu malam hari Sabtu Kalikut khutbah khatib di Brunei, banyak ada jamaah yang mengambil hukum sholat jamaah itu wajib. Maka jangan heran subuhnya itu 6 saf, 7 saf. Di minggu Kalikut udah lalu paling libur malamnya. Saya terkena malam minggunya itu ceramah di Masjid Al-Ikhlas Biru, gelandang samping jalan itu sebelah kanan. Jadwal hanya setelah maghrib sampai isya. Namun waktu singkat, jamaah kurang puas, oleh isya kedua minta kesak kalau boleh, dia boleh sambung sama subuh lah. Jamaah minta, saya iyakan. Nah subuh satu minggu, dulu cuma 2 saf, 3 saf, rupanya 12 saf. Bayangkan aja kalau sebuah satu 80 sebuah saf kan mesti kayu 80 sebuah saf kalikan 12 penuh mesti. Itu subuh. Rupanya jamaah-jamaah ini memahami salat jamaah itu wajib, fardu ain. Artinya mereka mewajibkan diri mereka untuk berjamaah. Ya, kalau kita lihat dari sekian pendapat tentang hukum salat jamaah ini, ketika mazhab Zahiri dan mazhab Hambali ini ambil jamaah itu sebagai hukumnya wajib. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan hadis summa yashhadu ila rijalin la yashhaduna salat. Ada jelaskan ini ketika Rasulullah menghadap ke orang-orang yang tidak menunaikan salat jamaah dan mengancam fauharriku buyutahu, saya akan bakar rumah mereka. Terus kalau mazhab Zahiri, kalau mazhab Hambali gini, salat jamaah itu dia fardu ain bila syartin. Dia fardu ain namun bukan syarat sah salat. Artinya menyesuaikan sah cil. Namun mazhab Zahiri meyakini pendapatnya salat jamaah itu fardu ain wa huwa syartun. Dia wajib dan dia syarat sah salat. Maknanya mazhab memahami kalau tidak berjamaah tidak sah salatnya. Apa dalil mereka? Nabi dalam perang saja idza kunta fihim aqamta lahum shalah. Nabi dalam perang saja kata orang ini diperintahkan berjamaah. Apalagi musim aman. Maka jangan heran jamaah itu ramai. Semua itu. Mereka mewajibkan diri untuk berjamaah. Namun terlepas dari itu, ini hadis yang dari Imam Baihaqi itu menjelaskan mandawama ala sholatil jamaah, orang-orang yang selalu dalam hidupnya itu mendirikan sholat jamaah. Sambungan hadis turfa'u anhu khamsu khisal, Allah akan bebaskan dia dari 5 hal. Artinya ini kartu bebas hambatan. Kalau kita ketika pemilu kemarin, pemilih presiden apa itu, anggota dewan seterusnya, agar ya programnya ini. Kalau ini bebas ini. Nah ini Allah tawarkan bagi orang-orang yang selalu sholat berjamaah, maka Allah akan berikan 5 kartu bebas hambatan bagi orang itu. Yang pertama, yurfa'u anhu daikul aish. Bagi orang yang selalu berjamaah, Allah akan angkat dari orang itu kesusahan hidup. Susahnya ekonomi, susahnya masalah kehidupan kita hari ini, dalam keluarga tadi, Allah akan angkat. Bagi orang yang selalu berjamaah, susahnya hidup, Allah akan angkat. Artinya orang yang selalu berjamaah bebas kesulitan
hidup dunia. Rasul mencontohkan, sahabat-sahabat mencontohkan. Kalau kita katakan hari ini kami miskin, Ustaz, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu lebih miskin. Kita lebih beruntung segi harta ketimbang Ali bin Abi Thalib, yang sampai menikahnya pun beliau gak cukup uang untuk mahar. Rasul dan bantu ayah tuanya. Dalam kisah dalam kitab Al-Adabul Mufrad punya Imam Bukhari tentang kisah Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Ali saking miskinnya beliau, suatu pagi pulang ke rumahnya, jumpa istrinya Fatimah. Tanya, "Ya Fatimah istriku, apa yang Anda kita makan hari ini?" Sang istri menjawab, "Wahai suamiku, kita punya apa hari ini? Saya baru mau akan ke pasar ini, mau beli makanan untuk anak-anak kita. Baru nak kerja baru." Kata Fatimah, "Saya bekerja di tempatnya Salman Al-Farisi. Ini bulu domba, nah upah 6 dirham." Kata Fatimah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalau begitu ya istriku, tunjuk dengan baklu 6 dirham, baklu yang jauh bekas dan kain. Jaga anak ini juga bekerja." Ini dalil perempuan boleh bekerja. Fatimah serahkanlah yang 6 dirham itu ke suaminya Ali bin Abi Thalib. Berangkatlah Ali itu ke pasar menjual dari beli makanan pokok untuk anak-anaknya. Namun tengah-tengah jalan Ali jumpa orang yang tua sambil angkat tangan baca ayat, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Barang siapa yang mau meminjamkan uangnya pada Allah, Allah akan melipat gandakan. Wallahu yaqdi wa yabsut. Allah lah yang menyempitkan luaskan rezeki. Ali paham betul. Di antara para khalifah, sahabat yang paling banyak ilmunya inilah Ali bin Abi Thalib. Dia paham betul makna ayat yang dibaca orang tua itu. Bergetarlah tangan Ali bin Abi Thalib. Dalam kantong napeng 6 dirham. Tapi mengenai kepehru, ini kepehru. Nyobi duha juga lagi teman tuanya. Kembali orang tuanya ulang ayat ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, mau meminjamkan uangnya pada Allah, Allah akan lipat gandakan. Dengan bulat Ali bin Abi Thalib tadi ambil uang 6 dirham itu semuanya, dia ambil, dia serahkan semuanya ke orang tua itu. Bro, nampil cuma 6 dirham, semua diserahkan ke orang tua itu. Kita kan pinang nalain, kadang-kadang menggorebe, beremu nalain, ini nalain. Ini Ali bin Abi Thalib cuma punya uang 6 dirham, semua diserahkan ke sebagai itu. Dia kembali pulang, bantu rumah. Fatimah tanya, "Bang, mana makan yang dibeli?" Ali bin Abi Thalib tak tega nih, nengok muka istrinya. Ali tak jawab. Mulailah dia bertanya lagi, "Wahai suami, bukankah engkau tadi ke pasar untuk beli makanan untuk anak-anak kita? Mana makanannya?" Ali juga tak jawab. Nah, untuk ketiga kalinya ini Fatimah menangis dan bertanya, "Wahai suami, engkau tahu anak kita Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum belum makan dari semalam. Mana makanan yang engkau bawa?" Dia menangis Fatimah. Baru Ali menjawab sambil menyekat pipi istrinya Fatimah. Ali menjawab, "Wahai istri, uang yang engkau berikan tadi sudah saya pinjamkan kepada Allah. Semuanya. Kau perubahan sikap Fatimah. Fatimah enggak marah. Dia yang cari uang, kanapen, jubah itu, dia coba goblok. Dia enggak marah. Apa kata Fatimah? "Wahai suamiku, kalau itu yang kau amalkan ya suamiku, sanggup." Namun tetap Ali bin Abi Thalib ini nggak nyaman. Istrinya belum makan, anak-anak belum makan. Maka Ali keluar rumah ini
tujuan rumah Rasulullah dengan harapan di rumah Rasul bersama Aisyah ini ada sisa makanan yang bisa dia ambil itu diberikan ke istrinya, ke anaknya. Berangkatlah Ali tujuannya rumah Rasulullah dengan harapan ada sisa makanan di rumah Rasulullah. Namun di tengah jalan lagi-lagi ini ada jumpa orang itu menawarkan, ya Aba Hasan, bapaknya Hasan, belilah unta ini. Kata Ali, saya nggak punya uang untuk beli unta. Kata orang ini, boleh, engkau utang dulu. Makanya boleh, belum nemu untuk utang ini. Ini, utang dulu. Ada nafkah yang dibayar. Oke, kata Ali, berapa harganya? Harganya 100 dirham. Maka Ali ambillah unta itu, utang dulu dengan harga 100 dirham. Karena tujuan awal tadi ke rumah Rasul, maka Ali ambil unta itu dan tarik untuk ke rumah dulu, ikatkan di rumah, kembali ke rumah Rasul. Namun tak kala Ali pulang bawa unta ini, di tengah-tengah jalan kembali jumpa lagi orang dan bertanya, ya Aba Husain, apakah dijual untanya? Oh iya, kata Ali. Berapa harganya? 300 dirham. Kalau itu saya beli cash. Beli cash. Ali juallah tadi unta itu dengan harga 300.000 dirham, dengan 200 dirham dengan cash. Nah, begitu ada terima uang ini, Ali kembali hari ini. Orang yang jual unta tadi mengembalikan uangnya 100 dirhamnya. Namun Ali nggak jumpa. Ali ambil kanan, beli makanan untuk anak-anaknya dan diantarkan pulang. Sampai di rumah Fatimah terkejut, kok banyak makanannya? Dari mana? Ali ceritakan. Nah setelah itu Ali berangkat lagi ke Masjid Nabawi. Setelah 2 rakaat tahiyat masjid. Nah setelah tahiyat masjid, Ali didatangi oleh Rasulullah. Rasul bertanya, ya Ali, apakah saya bercerita atau engkau yang bercerita? Sahabat yang baik yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih afdal. Maka Rasul bercerita, ya Ali bin Abi Thalib, ketahuilah hari ini engkau pinjamkan uang kepada Allah 6 dirham. Namun setiap dirhamnya itu Allah kembalikan 50 kali lipat. Yang tadi Ali, yang beli, yang jual unta itu ya Ali, itu adalah malaikat Jibril. Kalau nggak usah kembalikan yang uang harga 1.000 unta itu, karena malaikat nggak butuh uang. Yang kedua Ali tadi, yang beli unta kamu itu, itulah malaikat Mikail. Lantas Nabi bersabda, ma min yaumin asbahal ibad, maka tak kalah seorang hamba bangun di pagi hari illa malikani yanzilani, maka Allah turunkan 2 malaikat setiap orang. Bangun kita subuh itu pagi hari subuh, Allah kirim 2 malaikat. Wal wahid minhum yakun. Nah, malaikat pertama itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang-orang berbuat kebaikan, orang-orang sedekah, berikan dia ganti yang lebih baik. Doa malaikat setiap kita berbuat kebaikan, berdoanya di awal pagi, di awal hari, setelah subuh. Wal wahid wal akharu yaqul. Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang krim, berikan dia kehancuran. Ini contoh kisah Ali itu memang dalam kondisi ekonomi lemah. Ketika itu mengeluh ekonomi lemah, Ali lebih lemah dari itu. Namun Ali nggak pernah mengeluh. Kenapa? Allah berikan kemudahan karena Ali nggak pernah meninggalkan jamaah. Maka ini tadi antara sunnah yang diamalkan. Maka orang-orang yang selalu berjamaah, Allah angkat kesulitan hidup dunia. Yang kedua, turba'u anhu azabul kubur. Orang-orang selalu berjamaah, itu dia bebas azab kubur. Semua kitab menjelaskan, karena hadis menjelaskan bahwa azabul kuburi hak. Di antara yang pasti adalah azab kubur. Itu pasti.
Bagi orang-orang selalu berjamaah, Allah angkat azab kuburnya, dia bebas azab kubur. Turfa'u anhu azab kubur. Terus yang ketiga, kelebihan orang-orang yang berikan Allah untuk yang selalu berjamaah tadi itu adalah utiya kitabahu biyamini. Nanti catatan amalnya itu Allah berikan dengan tangan kanannya. Tanda baik. Orang yang kitabnya, catatan amalnya dengan kirinya atau punggungnya itu alamat tidak baik. Nah, orang-orang yang selalu berjamaah, Allah berikan kitabnya, catatan amalnya itu dengan kanannya. Yang keempat, yamurru ala siratikal barqi. Yang pasti juga nanti adalah nanti kita di akhirat akan melewati siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim. Yang hadis menjelaskan berapa besarnya, itu hanya sehelai rambut, namun tajamnya melebihi silet. Kalau hari ini banyak jembatan, air di bawahnya, tanah di bawahnya, hutan di bawahnya, namun siratal mustaqim api neraka di bawahnya. Yang jatuh api menyembur. Namun orang-orang yang selalu berjamaah, ini menjelaskan yamurru kal barqi, dia lewat seperti kilat. Tengok kecepatan kilat. Siapa lagi? Di mata dulu. Ini kelebihan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berjamaah, melewati jembatan siratal mustaqim itu tanpa merasakan apa-apa. Yang terakhir, bagi orang-orang yang berjamaah itu Allah janjikan udkhilal jannah bila hisabin. Allah tempatkan dalam surga tanpa hisab. Subhanallah. Maka wajar Rasul, para sahabat, para tabi'in nggak pernah meninggalkan jamaah. Terlepas dari Imam Mazhab pendapat sunnah muakkadah, Imam Malik nggak pernah meninggalkan jamaah. Abu Hanifah nggak meninggalkan jamaah. Walaupun Imam Syafi'i mendapat sunnah muakkadah, Imam Syafi'i nggak pernah meninggalkan jamaah. Inilah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang selalu berjamaah. Maka untuk memahami tadi ini, untuk mendapatkan amal-amal ini, kita mesti memahami tata cara berjamaah itu. Kita mendapatkan 5 kelebihan yang sudah dijelaskan tadi. Juga pertanyaan, saya sebutkan dulu ini, ulangi lagi dan jangan lupa. Di antara 5 kelebihan yang Allah berikan untuk orang-orang yang selalu berjamaah, yang pertama, turfa'an azabal baikul aish, Allah angkat dari orang itu kesulitan hidup dunia. Yang kedua, bebas azab kubur. Dan yang ketiga, utiya kitabahu biyamini, Allah berikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, yamurru ala siratikal marki, melewati siratal mustaqim seperti kilat. Dan yang terakhir, udkhilal jannah bila hisab, atau tempatkan dalam surga tanpa hisab. Ini kita Pak jamaah, silakan yang mau tanya tentang salat jamaah, silakan. Ya. Tarawih. Oh ya. Ini pertanyaannya, ketika ada orang mengamalkan ibadah lain seperti ini puasa Senin Kamis, apakah termasuk dengan bonus yang 5 tadi, kelompok yang 5 ini? Namun jelas bahwa setiap amalan kebaikan yang kita kerjakan itu Allah akan balasnya. Yang jangan adalah dihitung-hitung apa balasan Allah. Yang kedua, jangan itu kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan.
kebaikan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Setan akan membisikkan lain. Muncullah orang-orang yang ria, yang angkuh, ujung-ujung. Namun yang perlu kita ingat dan dihitung adalah berapa banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka hadis menjelaskan alamatus syaqawa arba, tanda orang-orang celaka itu 4. Yang pertama, nisyanu dzunub al-madiyah in wa Allah mahfuzah. Orang celaka dunia akhirat, tanda yang pertama adalah nisyanu dzunub, dia lupa dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Wahya indallah mahfuzah, adapun dosa ini tertulis, Allah hafal. Yang kedua, zikrul hasanat, orang-orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Ala kadri aku bilang aku dia nggak tahu apakah Allah terima atau tidak. Kita nggak tahu. Kita berbuat baik, kita nggak tahu apakah Allah terima atau tidak. Maka jangan sering ingat. Yang ketiga, an-nazru fawqa fid dunya, orang yang selalu menengok di atasnya dahal dunia. Gop karena motor dunia pajak, gop karena mau raya dunia pajak, gop lepek punya lepek. Terus yang keempat, wa nazru ila man dunahu fil akhirah, yang menengok orang di bawahnya selalu di bawah dia tentang akhirat. Dan fakta kena jemaah, dan enggak ada semayang. Ini 4 tanda orang celaka. Maka begitu terus amalkan ini, terus puasa Seninnya, puasa Kamisnya, tolak sunatnya, hintangan. Apakah dapat itu hak Allah? Biar Allah memberikan. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. kurang beruntung dalam arti tidak mungkin mencari Tuhan. Mungkin ke Allah dia kata kalau kita berpikir dalam rumah mungkin ke dalam kesulitan laut jadikan tutup. Jadi lama juga tidak berjalan dalam beberapa langkah lah. Jadi yang pertama langkah kesulitan laut. Kenapa dia berjalan kita mau berjalan mungkin pada makna atau hikmah atau kesimpulan. Nah, membaca ulai sendiri dari tugas kau, tapi juga almarhum. Jangan Allah uji, buatnya dimungkin, tapi apa yang berjemaah banyak dimungkin di dalam jemaah. Terima kasih. Pertanyaannya, ini tadi di antara janji Allah adalah orang-orang yang berjamaah selalu, maka Allah memberikan bebas kesulitan hidup. Namun ada ini pengalaman dan yang kita lihat imam apa semimpin salat berjamaah di masjid dan berangkat dengan sepeda yang apa-apanya. Nah, kita menengok bahwa imam itu sulit atau susah hidupnya karena berangkat ke masjid dengan sepeda. Ya. Yang pertama, selalu kita mengukur kebahagiaan itu dengan materi. Namun ketahuilah bahwa ada orang semua dia punya. Kalau mobil semua jenis dia punya, semua milik dia punya. Namun hatinya gelisah, hatinya tak tenang. Artinya bahwa harta berlimpah tadi bukan jaminan bahwa ketenangan jiwa. Ada orang yang tinggi jabatannya, punya pengawal seterusnya. Saya ulang kisah ini pernah kisahnya, saya berulang-ulang untuk menjawab bahwa kunci kebahagiaan itu bukan pada
materi yang nampak. Seorang khalifah Bani Umayyah, ini cucunya dari Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjabat Khalifah Umayyah tahun 99 Hijriah dan wafat 101 Hijriah. Menjabat Khalifah Bani Umayyah tak lama 2 tahun 3 bulan. Namun masa singkat ini dia mampu memimpin Bani Umayyah dan semua rakyat tidak lagi berhak mendapatkan zakat. Singkat waktunya semua rakyatnya itu makmur. Langkah awal diambil adalah semua gaji para pejabat-pejabat pangkas dan itu diberikan ke fakir, diberikan ke miskin. Kan Jokowi meninggalnya itu diracun. Kalau diracun ada orang yang nggak setuju dipangkas gajinya. Itulah khalifah. Ini Umar bin Abdul Aziz. Dan juga saya catat di antara khalifah Bani Umayyah yang cemerlang sebenarnya udah Umar bin Abdul Aziz. Nah menariknya Abu, jadi bungonya tersebut satu hari ini Umar bin Abdul Aziz kumpulkan semua menterinya, kumpulkan semua karyawannya, ditanyakan, hal tastati'una an tadulluni ala as'adi rajulin. Tahu dari awal berani yang mampu melemah pada orangnya, tunjuk pada orangnya, orang yang paling bahagia daripada dulu orangnya. Maka di antara orang lagi nyuci mengukur materi, dia katakan jawab, ya khalifah, as'adu rajulin, orang yang paling bahagia ya khalifah, cedera dah khalifah, engkau punya semuanya, rumah istana, kendaraan banyak, untanya banyak, pengawal banyak, maka ya khalifah, kenal lagi yang paling bahagia khalifah cedera. Kalau jawaban beliau, kata Umar bin Abdul Aziz, lastu bi as'adi rajulin, belum kau yang paling bahagia. Li'ani a'lam ahwal nafsi, tahu bagaimana saya. Kata khalifah ini, saya kata khalifah ini lagi bukanlah orang paling bahagia. Coba lain, siapa yang tahu? Sampai si dulu ulul alim angkat tangan, dia katakan, ya khalifah, as'adu rajulin syekhun yuqimu bijiwari kusurina. Ya khalifah, orang yang paling bahagia ya khalifah, ada orang tua renta, syekhun kabir, yang tinggal di samping istana Umar bin Abdul Aziz. Nah, khalifah ini bertanya, apa indikasi ini? Pegang dulu burungnya, burung paling bahagia. Apa tandanya? Apa indikatornya? Orang menjawab, yang pertama ya khalifah, idza sa'alna an-nasa faqalu huwa khairu. Kalau tanya semua orang bagaimana syekh itu ya khalifah, semua mengatakan dia orang baik. Dia orang baik. Artinya syekh ini enggak menyakiti ini, enggak menzalimi ini, enggak menyinggung ini. Ini lebih baik. Yang kedua ya khalifah, idza laqina bi fatabassam. Setiap orang jumpa dengan dia, tabir-tabir oleh khalifah yang ruhani, senyum. Enggak pernah jumpa orang wajah bengek, wajah kuruk. Yang ketiga ya khalifah, idza madahnahu faqala alhamdulillah. Kalau kita puji dia gerak kepala, berhak dipuji oleh Allah. Enggak mau dipuji dia. Oh, ini menarik kata khalifahnya, enggak menarik. Kaji malamnya ya rumahnya kata khalifah. Namun nyapi le dua kita agak jual malam itu. Akan nyawa kerja kami urut. Karena khalifah yang jadi presiden nanti rumahnya. Karena orang tuh kalau datangnya itu agak pagi itu agak awal malam masih. Nah, berangkatlah khalifah tadi Umar bin Abdul Aziz dan menteri yang tadi mengusulkan itu ke rumah khalifah ini agak tengah malam. Nah, sampai ke rumah syekh itu. Dan berapa dulu paling bahagia. Sampai di pintu itu, nah khalifah mendengarlah suara orang menangis. Dia terkejut. Kayak mana orang bahagia dia menangis? Kata khalifah ini. Orang bahagia senyum, tertawa. Yang orang bahagia kok ngomong.
seperti ini, ya khalifah, enggak semua tangisan, melambangkan kesedihan. Ingat ketika Abu Bakar menangis, Rasulullah membolehkan dia safar hijrah dari Mekah ke Madinah. Di awalnya Abu Bakar minta mengawal Rasul, Rasul memberikan, dia sedih. Nah, tak Rasul berikan izin, ya Abu Bakar, engkau boleh menemani saya untuk hijrah. Senangnya minta ampun Abu Bakar, tapi belum menangis. Oh iya juga ya, kata Umar bin Aziz. Singkat salam lah ini, dua orang ini ke rumah Syekh. Saya menyambut dengan salam juga untuk dua khalifah, dan silahkan duduk sambil Syekh ini menyeka menghapus ini air mata yang ada di pipinya juga di jenggotnya. Nah, setelah khalifah duduk, yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya adalah, ya Syekh, limal buka? Ya Syekh, makan dan minum. Kenapa kau menangis? Nah, saya jawab, ya Khalifah, saya lihat anak-anak saya semuanya kenyang, tidur nyenyak, semua sehat. Dan kalau di nongkrong, semua kebutuhannya Allah penuhi. Kalau kebutuhan lu, semua Allah penuhi. Walaupun ya khalifah tiap malam belum tahajud, kata orang ini, itu belum mampu menjawab nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka lu sedih ya khalifah, lu malah yang Allah. Ini orang tiap malam tahajud sudah, dia menangis, dia malu sama Allah. Maka saya menangis ya khalifah. Khalifah pun ikut menangis. Ayo, Allah berikan jabatan, Allah berikan istana. Maka mandek, menterinya nangis, khalifahnya nangis, saya itu pun juga nangis. Nah, setelah berhenti khalifah menangis, khalifah tengoklah rumahnya Syekh itu. Kita kan rumah kita ada keramik di lantainya, ini ada semen lah minimalnya, ada ruang tamunya, dan seterusnya. Nah, rumah Syekh ini ada apa-apanya, berlantaikan tanah, tak mudah rumahnya. Maka saya bertanya lagi, ya Syekh, araftuka annaka sa'id, saya tahu engkau bahagia ya Syekh. Kaifa sa'adat wa ta'ishu kafar, gimana bahagia ya Syekh sementara aku di pas-pasan. Nah, ini Pak, aku di pas-pasan, semudah rumah lantai kata di tanah. Maka saya ini menjawab, saya senyum, ya Khalifah, as-sa'adah tatakhallas bi thalath kalimat, kebahagiaan ya Khalifah terkumpul dalam 3 kalimat. Yang pertama, antaquma bi awamirillah, dirikanlah, laksanakanlah perintah-perintah Allah, itu ada bahagia. Dalam sholat kebahagiaan, dalam berpuasa kebahagiaan, dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan ada kebahagiaan. Rasakan tak? Kita bersedekah ada kebahagiaan sendiri. Ini pertama. Kunci kebahagiaan pertama adalah antaquma bi awamirillah, laksanakanlah perintah-perintah Allah. Namun sebaliknya, ketika orang meninggalkan perintah Allah ini, hidupnya gelisah, hidupnya sengsara. Ini pertama. Yang kedua, wa antaqna'a bima qasama Allah. Kunci yang kedua ya Khalifah, kata Syekh tadi, qanaahlah dengan apa yang Allah berikan. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan. Allah berikan hari ini dia sepeda tadi untuk ke masjid, ya sudah cukup. Kalau ukurnya jangan dapat lagi banyak, selangkah kemasakan dia tengok lu jangan gani jangan dapat capek tau. Yang jak capek menurut kalau nak boleh lumpuh, katakan bengok lu capek banyak lumpuh, jangan lumpuh nanti. Nah udah nak duduk kalau orang jangan tapi sakit. Ada bengok lu dilunduk punya tapi. Maka kunci kedua adalah wa antaqna'a bima qasama. Qana'a dengan apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga, wa antarda bima qada, ridholah dengan qada, ketentuan yang Allah berikan. Maka mungkinnya lahiriahnya kita tengok imam tadi berangkat dengan gaya, namun hatinya senang. Berangkat dari masjid, pimpinnya jamaah,
Wow, tenang. Jadi nyaman aja. Ukurannya berarti bahwa sulitnya auditnya bukan berarti materi tadi. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih. Mungkin itu lebih rincinya. Ke depan kita kaji lebih rinci tentang jamaah ini supaya apa kita mendapatkan dari 5 kartu bebas yang Allah berikan, bahas sempurnanya itu. Kita kajiannya nih apa yang berlaku sebagai makmum dan sebagai imam dalam konteks berjamaah. Dan untuk malam hari ini mohon maaf segala kekurangan dan taduk dengan kafarah majlis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.